Oke, baik saudara-saudara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah kita, di mana pada semester pendek ini saya diamanahkan oleh program studi untuk mengasuh mata kuliah perancangan database, yang mana mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah yang sebelumnya, yaitu mata kuliah basis data, atau bisa saja namanya pengantar basis data. Nah, di mata kuliah ini ada beberapa hal yang terlebih dahulu mesti saya sampaikan kepada saudara-saudara semuanya untuk diketahui sebelum sesi-sesi berikutnya secara beruntun akan menyusul di hari Senin itu mulainya, dan itu akan bergulir setiap hari kecuali di hari Minggu. Jadi sesi-sesi tersebut akan dilaksanakan secara daring, dan nanti akan ada penugasan-penugasan yang akan saudara wajib laksanakan untuk setiap pertemuan tersebut. Nah, setelah sesi perkuliahan terdapat tugas-tugas yang mesti diselesaikan, dan nanti ada tenggat waktu penyerahan tugas tersebut. Nah, setelah itu pada akhir keseluruhan sesi tersebut akan ada proses penilaian. Terkait dengan aturan, ini sama seperti kuliah reguler biasa, jadi jangan sampai saudara memiliki asumsi bahwa dengan mengikuti semester pendek kita sudah otomatis akan lulus misalnya, atau ada semacam hal yang dikendorkan. Dan ini mesti saya ingatkan bahwa aturannya sama juga seperti perkuliahan dengan mata kuliah lainnya. Jadi tidak ada perbedaan, hanya saja perbedaan itu adalah prosesnya dilaksanakan setiap hari, sementara di perkuliahan secara reguler itu ketemuannya sekali seminggu. Nah, untuk itu saudara tentu harus mempersiapkan diri dengan berbagai macam konsekuensinya untuk melaksanakan proses tersebut atau menjalani proses tersebut secara maksimal. Dan tentu saja harapannya, walaupun pelaksanaannya ini di flash atau dilaksanakan secara beruntun, boleh katakan hampir tiap hari, itu harapannya tentu saudara bisa membagi waktu sehingga bisa dimaksimalkan. Baik, di mata kuliah perancangan database ini tentu target akhirnya nanti saudara memiliki kemampuan untuk melakukan sebuah perancangan sebuah sistem database pada suatu domain bisnis, dan tentu saja saudara dapat menganalisis terlebih dahulu apa-apa saja kebutuhan dari objek yang saudara pelajari atau objek yang saudara garap, agar di dalam
tahapan-tahapan untuk menghasilkan rancangan yang baik dapat juga berlangsung dengan baik. Nah, di dalam materi hari ini kita bicara sekilas tentang mata kuliah yang sebelumnya, yaitu Pramuka Tetapi. Itu kita harus review sedikit tentang materi-materi yang sebelumnya itu. Dan untuk hari ini fokus kita adalah kita bicara konsep dan arsitektur sebuah sistem database. Jadi kalau kita bicara konsep, berarti ada hal-hal yang mendasar yang terlebih dahulu harus dipahami. Kalau konsep berarti juga kita merujuk pada aspek-aspek yang mesti diketahui terlebih dahulu untuk memahami sebuah kondisi. Jadi saudara bicara tentang rancangan database, tentu saudara harus tahu makna apa itu rancangan, apa itu database. Itu harus dituntaskan dulu. Nah, kalau kita merujuk ke materi yang sebelumnya itu, bahwa secara sederhana database itu merupakan kumpulan dari tabel-tabel, kemudian yang tersimpan dalam sebuah media penyimpanan yang besar, dan tabel-tabel tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi ada tabel-tabel yang berrelasi, ia tersimpan dalam media penyimpanan yang besar, dan ada software yang mengakses data tersebut. Itulah yang disebut dengan DBMS. Nah, jadi kalau kita punya sebuah database, misalnya ada nama database-nya database akademik, tentu kita dapat memperkirakan di dalam database akademik ini akan ada tabel yang berisikan data mahasiswa, berarti itu tabel mahasiswa. Tabel yang berisikan data-data dosen, berarti itu tabel dosen. Tabel yang berisikan mata kuliah, berarti itu tabel mata kuliah. Ada tabel yang berisikan nilai, berarti itu adalah tabel yang merupakan hasil transaksi. Yang mana di dalam tabel nilai ini tentu ada nilai-nilai tertentu yang ada kaitannya dengan tiga tabel yang pertama tadi. Jadi di dalam tabel nilai itu ada data mahasiswa, ada data dosen, dan ada data mata kuliah. Sementara tabel mahasiswa kan sudah ada, tabel dosen sudah ada, tabel mata kuliah sudah ada. Di masing-masing tabel itu setiap nilai datanya itu diidentifikasi dengan kode tertentu. Kalau mahasiswa diidentifikasi dengan NIM. Kalau mata kuliah diidentifikasi dengan kode mata kuliah. Kalau yang ketiga dosen. Kalau dosen diidentifikasi dengan NIM-nya. Dan semuanya itu tentu nanti harus juga ada dalam tabel nilai, supaya nilai itu jelas siapa dosen yang memberikan, mata kuliahnya apa, dan siapa mahasiswanya. Kalau data tersebut sama dengan yang ada dalam tabel-tabel mahasiswa, tabel dosen, dan tabel mata kuliah, maka di dalam tabel nilai ini akan terjadi data yang redundant, ini data yang berulang. Maka supaya hal itu tidak terjadi, maka cukup di dalam tabel nilai itu direpresentasikan oleh kunci atau kode yang mengidentifikasi masing-masing tabel. Berarti NIM mahasiswa ada dalam nilai, kode mata kuliah ada dalam tabel nilai.
NIP dosen ada dalam tabel nilai. Sehingga kalau direlasikan ke masing-masing tabel tadi, makna dari nilai yang ada tadi dalam tabel nilai menjadi berarti. Jadi sehingga adalah relasi di situ. Nah, dalam hal ini NIM, kemudian NIP dari dosen dan kemudian mata kuliah itu disebut sebagai kunci tamu atau foreign key yang ada dalam tabel nilai. Sementara NIM itu menjadi kunci primer di dalam tabel mahasiswa. Sementara kode mata kuliah menjadi kunci primer di dalam tabel mata kuliah. Dan yang ketiga, NIP itu adalah kunci primer yang ada dalam tabel dosen. Jadi 4 tabelnya. Dan tentu saja kemungkinan ada tabel-tabel yang lain yang ada kaitannya, misalnya tabel tentang pengisian KRS, termasuk historisnya. Jadi ada lagi, misalnya pada waktu mahasiswa mengisi KRS tentu ada kaitannya dengan siapa mahasiswanya. Satu orang mahasiswa mengambil beberapa mata kuliah, banyak mata kuliah berarti satu ke banyak, dan ada beberapa dosen masuk mata kuliah. Jadi mahasiswa yang satu, dosennya banyak, mata kuliahnya juga banyak. Nah, jadi seperti itu. Nah, tentu di dalam memahami hal seperti ini, pada waktu kita melakukan sebuah perancangan, kita harus melihat dulu dan memahami tentang model-model data, kemudian skema, sama instance. Nah, kalau model data itu merupakan alat utama untuk menyediakan abstraksi. Nah, model data itu merupakan konsep yang dapat digunakan untuk menjelaskan struktur dari basis data. Ada tipe, ada relasi, ada constraint. Jadi tipe data, kalau dalam database itu kan ada berisi data. Data yang masuk itu ada tipenya. Ada tipenya berupa string, ada berupa numeric, ada berupa date, dan ada berupa logic. Kemudian ada relasinya. Yang saya sebutkan tadi ada yang berrelasi antara tabel nilai berrelasi dengan 3 tabel master yang pertama. Termasuk juga constraint atau batasan-batasan yang terkait dengan hubungan antar data tersebut. Kemudian model data itu meliputi sejumlah operasi-operasi dasar untuk menspesifikasi retrieval dan update dari basis data. Jadi operasi-operasi dasar itu dalam hal ini berkaitan dengan proses pencarian data, kemudian ada proses pembaharuan dari data yang ada di dalam database. Nah, kemudian kategori model data. Oke, jadi model data itu ada model data tingkat tinggi menggunakan konsep seperti entity, atribut, sama relationship. Jadi entity kesatuan sama seperti yang saya sebutkan, contohnya tabelnya tabel mahasiswa, itu entity-nya mahasiswa, berarti ada data yang berkaitan dengan mahasiswa. Nah, yang berkaitan dengan dosen berarti itu adalah entitasnya adalah dosen, mata kuliah entitasnya mata kuliah. Nah, nanti ada atribut. Ada atribut itu misalnya mahasiswa. Pada mahasiswa itu terdapat banyak atribut yang melekat pada mahasiswa. Apa atribut yang melekat pada mahasiswa? Ada nomor induk mahasiswa, NIM, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian alamat, kemudian golongan darah, nama bapak, nama ibu, dan seterusnya. Itu atributnya. Semuanya bisa terus bertambah sesuai dengan keperluan. Kemudian dan ada juga relationship.
Jadi tabel itu biasanya tidak berdiri sendiri, ada hubungannya dengan tabel yang lain. Nah, sehingga itulah yang disebut sebagai relationship. Itu untuk model data tingkat tinggi. Kemudian ada model data representational atau implementasi. Nah, ini paling banyak digunakan dalam DBMS komersial. Di contoh DBMS komersial seperti Microsoft SQL Server misalnya. Biasanya model datanya sifatnya representational, termasuk dalam jenis ini adalah model data relasional, jaringan, dan hierarki. Jadi nanti akan kita bahas itu model data yang relasional seperti apa, yang network itu atau jaringan seperti apa, dan hierarki itu juga seperti apa. Nah, kemudian data disajikan dengan menggunakan struktur record atau record based data model. Jadi kalau ada sebuah tabel, saya tabel mahasiswa. Nah, satu row data itu atau satu baris data itu disebut sebagai satu record. Misalnya satu row itu ada di situ NIM-nya ada nilai, namanya ada namanya, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir. Artinya yang mengidentifikasi satu rangkaian data. Jadi NIM-nya misalnya 1010, namanya IWAT. Tapi kalau ada data berikutnya, di kolom berikutnya itu adalah data yang berkaitan dengan tiruan. Nah, semuanya itu direpresentasikan oleh NIM mahasiswa yang menjadi kunci. Nah, kemudian ada model data fisik. Kalau model data fisik menjelaskan bagaimana data disimpan dalam komputer. Jadi format-formatnya ada berupa record, urutan record, dan akses path. Jadi ini juga sudah saya sampaikan berkaitan dengan record. Jadi bagaimana cara menyusun data-data tersebut di dalam sebuah tabel. Kemudian urutannya seperti apa, sehingga record itu bisa terbentuk. Misalnya ada NIM, ada nama, jenis kelamin, apalagi nama, dan seterusnya. Kemudian akses path artinya bagaimana strategi atau cara untuk dapat mengakses record-record tersebut. Jadi itu yang berkaitan dengan model data fisik. Kemudian tentang skema dan instansi itu, kalau skema terkadang juga disebut sebagai metadata. Di sini maksudnya adalah deskripsi dari basis data yang dibuat pada saat perancangan dan diharapkan tidak akan sering berubah. Seperti data mahasiswa, ya tidak akan berubah, nama nggak akan berubah, jenis kelamin nggak berubah, tempat lahir, tanggal lahir nggak berubah. Nah, kemudian model data mempunyai konvensi-konvensi tertentu untuk menampilkan skema atau skema diagram. Diagram skema hanya menampilkan beberapa aspek dari skema data, yaitu nama, tipe record, item data, dan constraint-nya. Nah, kemudian untuk data instance itu menyatakan nilai-nilai sebenarnya dari skema basis data untuk suatu keadaan atau state tertentu. Sedangkan database itu merupakan keadaan-keadaan nilai yang ada pada saat dari database skema yang selalu harus valid memenuhi constraint yang ditentukan. Jadi data-data tersebut, ada data tersebut yang sifatnya statis dan ada yang sifatnya dinamis. Nah, di sini ada contoh sebuah arsitektur DBMS. Nah, ini ada arsitektur 3 level. Jadi kalau kita lihat dari sini, eksternal level ini kalau dari pengguna akhir atau end user, ini data yang tersimpan di dalam database, ini dari penyimpanan fisik. Nah, ini internal skema, dan ini konseptual skemanya. Nah, sekarang itu masing-masing user ini
punya kebutuhan-kebutuhan yang berbeda terhadap data yang tersimpan di sini. Jadi tentu mereka harus tahu apa data yang akan dibutuhkan, bagaimana cara mengambilnya, dan apa tampilan yang ingin dihasilkan atau apa data-data yang ingin diperoleh. Itu struktur level. Nah, kalau internal level tadi menjelaskan struktur penyimpanan fisik dari basis data menggunakan model data fisik. Kalau konseptual itu menjelaskan struktur keseluruhan dari basis data untuk dipakai oleh satu komunitas user atau ada beberapa user yang menggunakan basis data secara bersama-sama. Model data tingkat tinggi atau model data implementasi dapat digunakan pada level ini. Nah, kalau eksternal atau view level, ini sudah di level pengguna, itu menjelaskan bagaimana, yaitu menjelaskan sebagian basis data dapat menjadi interest dari sekelompok user tertentu. Jadi mereka akan melakukan request terhadap data yang tersimpan di dalam media penyimpanan. Model data tingkat tinggi atau implementasi dapat digunakan pada level ini. Nah, untuk data independence atau kebebasan data, arsitektur skema ini dapat digunakan untuk menjelaskan konsep kebebasan data yang dapat didefinisikan. Definisinya begini: kemampuan untuk merubah skema pada suatu level dari sistem basis data tanpa harus menyebabkan perubahan skema pada tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Jadi ada kalanya kita melakukan perubahan-perubahan atau boleh dikatakan semacam request tanpa mempengaruhi data-data yang ada di level-level yang lebih tinggi. Nah, jenis-jenis data independence yang pertama adalah logical data independence, yaitu kemampuan untuk merubah skema konseptual tanpa harus merubah skema eksternal. Hanya definisi dari view dan mapping yang perlu diubah dalam DBMS. Constraint dari basis data juga dapat diubah dalam skema konseptual tanpa mempengaruhi skema eksternal. Nah, dari jenis data independence, yang pertama adalah physical data independence, yaitu kemampuan untuk merubah skema internal tanpa harus merubah skema konseptual. Nah, perubahan terhadap skema internal mungkin diperlukan karena hal-hal fisik yang harus diorganisasi kembali, misalnya membuat struktur akses tambahan untuk menambah kinerja dalam retrieval dan updating. Jadi seseorang yang mungkin ngoding atau bikin program, atau bisa saja dengan menggunakan perintah query dapat merubah skema internal, nah tanpa merubah tatanan yang ada di dalam media penyimpanan fisik. Jadi dia dapat merequest data-data tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Dan ini lebih mudah untuk dilakukan daripada logical data independent karena adanya isolasi aplikasi dari susunan penyimpanan fisik. Nah, kemudian kita lihat bahasa dan interface dari basis data. Tentu untuk mendapatkan data tersebut kita perlu melakukan komunikasi. Untuk berkomunikasi kita butuh bahasa. Bahasanya apa? Bahasa yang dapat dimengerti oleh siapa? Oleh sistem. Jadi kita merequest data tertentu, untuk ada script yang mesti tertulis atau ada perintah yang kita masukkan ke sistem komputer supaya dapat dieksekusi, sehingga hasil eksekusi itu dijadikan sebagai feedback untuk kita agar kita bisa mendapatkan data yang kita inginkan. Kemudian interface itu masing-masing nanti di DBMS atau juga di aplikasi ada fitur yang memungkinkan user dapat mengakses data dalam sebuah basis data. Nah, kita lihat dulu bahasa-bahasa DBMS. Jadi DBMS atau Database Management System ini, nah sekarang sering digunakan ada MySQL, ada PostgreSQL, kemudian ada SQL Server, DB2 dan segala macamnya, termasuk juga Microsoft Access. Nah, bahasa-bahasa DBMS itu digunakan untuk membuat spesifikasi skema konseptual dan internal dan mapping antara keduanya. Nah, yang pertama ada di dalam DBMS itu
bahasa DDL itu Data Definition Language yang digunakan untuk menspesifikasi kedua skema di atas. Jika dalam DBMS tidak ada pemisahan yang ketat antara kedua level tersebut. Nah, DDL ini misalnya saudara membuat nama database, misalnya create database akademik misalnya. Tapi kita mendefinisikan itu. Atau create tabel, membuat tabel. Kemudian kita buat titik yang dalamnya kita tentukan tipe datanya apa. Itu adalah masuk pada perintah DDL. Nah, kemudian DDL hanya digunakan untuk menspesifikasikan skema konseptual jika DBMS mempunyai pemisahan yang jelas. Jadi biasanya DDL ini aksesnya langsung ke fisik dari database itu sendiri. Nah, untuk mapping antara keduanya dapat digunakan VDL, View Definition Language, untuk menspesifikasikan user view dan mappingnya menjadi skema konseptual. Nah, tadi DDL. Yang berikutnya DML, Data Manipulation Language, digunakan untuk melakukan manipulasi data setelah dilakukan proses kompilasi skema konseptual. Contohnya ya, kalau yang DML, kalau kita bicara manipulasi berarti ada akses yang dilakukan terhadap database dan masuk kita ke dalam tabel. Nah, apa aktivitas yang mungkin dilakukan di sana? Kemungkinan kita nambah data atau add, nambah data. Ada kemungkinan kita memperbarui data, update atau edit, dan ada kemungkinan kita menghapus atau delete. Dan ada kalanya kita mesti menampilkan select, menampilkan data tersebut sesuai dengan yang kita butuhkan. Kita minta, misalnya kita hanya ingin menampilkan daftar mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki, daftar mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah tertentu misalnya. Itu yang DML. Jadi yang DML itu berbeda kalau DDL orientasinya ke fisik dari database, sementara DML adalah ke datanya. Kemudian SQL, Structure Query Language, itu merupakan contoh bahasa yang digunakan untuk memanipulasi basis data. Nah, bisa aja di situ DDL, bisa aja di situ VDL, dan juga bisa DML. Kita menggunakan perintah query, misalnya create database, create misalnya tabel, kemudian kita misalnya apalagi menghapus tabel misalnya, delete database misalnya, atau remove database, atau remove tabel. Nah, biasanya perintah-perintah SQL ini ada yang dituliskan dalam bentuk script langsung pada sebuah DBMS, atau ada aplikasi user interface yang memungkinkan kita melakukan tugas itu. Nah, bagi saudara yang sering akses suatu database dengan menggunakan ini bahasa pemrograman, dengan perintah query tersebut, misalnya saudara masuk ke MySQL, kemudian saudara langsung melakukan proses penulisan query, kemudian baru dieksekusi sehingga sistem merespon. Nah, data manipulation language itu DML, jadi ada tambah, hapus, perbaiki data. Nah, DML itu ada dua, ada yang high level, ada low level. Nah, kalau yang high level digunakan secara interaktif, jadi kita pilih langsung select misalnya, sudah bisa dapat jadikan satu dengan General Purpose Programming Language. Jadi perintah itu memang bisa salinkan ke dalam source program biar aplikasi itu yang mengeksekusinya, bisa juga. Kemudian yang low level itu digunakan secara embed pada suatu General Purpose Programming Language. Jadi
Misalnya ada sistem yang memungkinkan atau aplikasi yang memungkinkan user eh, dapat melakukan aktivitas tertentu terhadap database dengan ada potongan program yang ditanamkan gitu. Sehingga otomatis program itu bekerja dan proses manipulasi itu pun terjadi. Nah, bila mana kedua jenis DML tersebut di atas digunakan secara embed, dikapsulkan gitu ya, digabungkan, maka bahasa pemrograman yang digunakan disebut sebagai host language. Harusnya ditulis dalam coding kita itu. Nah, maka DML itu disebut sebagai sub language. Jadi, misalnya kita buat program web misalnya, yang mengakses data yang ada dalam database dan ada tabel di situ. Perintah itu sudah tuliskan dalam program, bukan ketik langsung, tuliskan dalam program baru dibuat eksekusi. Itu disebut sebagai sub language. Kemudian high level DML hanya digunakan secara interaktif, disebut query language. Kita ketik langsung select bintang from mahasiswa misalnya, itu DML. Nah, kemudian terkait dengan DMS interface. Jadi DBMS interface ini adalah fitur yang memungkinkan suatu database dapat diakses dengan menggunakan fitur yang sudah ada. Nah, itu ada menunya, ada GUI-nya, graphical user interface. Kemudian ada form based dan natural language, ada interface untuk parametric user, interface untuk DBA. Nah, jadi DBMS itu punya itu. Nah, kemudian kita lihat lagi lingkungan sebuah basis data. Jadi lingkungan sistem data itu silahkan dilihat pada gambar ini, ada database yang simpan dalam media penyimpanan fisik. Ini ada beberapa aktivitas yang relevan dengan proses DDL maupun DML. Nah, utilitas sistem basis data. Nah, digunakan untuk membantu database administrator dalam menjalankan sistem basis data. Apa yang bisa dilakukannya? Loading utility, backup bisa, file reorganization, penyusunan data dalam sebuah tabel, performance monitoring, kita bisa memantau aktivitas apa aja yang terjadi terhadap sebuah database. Utilitas penunjang untuk ada sorting penunjang file, jadi pertama kali programnya atau kita tuliskan scriptnya, kompresi data kita padatkan, kemudian monitoring akses. Jadi misalnya kita buat program, kita bisa mantau tuh siapa user yang masuk pada jam sekian, apa yang dilakukan, dia membacakah, atau apa yang dilakukannya bisa dilihat di situ. Nah, aktivitas komunikasi untuk remote terminal, distributed database, dan sebagainya. Kemudian klasifikasi DBMS. Kriteria utama berdasarkan pada model data yang disupport, relational, hierarchy, network, atau object oriented. Jadi cari berapa jenis database relational, jadi itu apa itu hierarchy, kemudian ada network atau object. Silahkan ikuti dari pertanyaan. Nah, kriteria kedua, jumlah user yang dapat ditangani oleh DBMS. Jadi misalnya dia DBMS tapi usernya minim, juga ada satu, contoh untuk akses misalnya. Jadi kalau misalnya MySQL sudah buat program, pengunjungnya login, masukkan datanya, dan dia bisa menggunakan fitur-fitur tertentu dalam sistem. Nah, kriteria ketiganya itu adalah jumlah site atau lokasi, apakah itu terpusat, centralized, apakah terdistribusi, atau client server. Nah, ini cari lebih. Apa yang aku dengan centralized itu, apa distributed, dan apa itu client server. Nah, kriteria keempat biaya atau harga dari DBMS. Misalnya kita bikin aplikasi, nah tentu kita nanti akan butuh DBMS. Gitu. Nah, itu pertimbangannya itu adalah pada biaya untuk mendapatkan DBMS tersebut. Nah, kemudian
Kriteria lainnya dapat dasarkan pada general purpose atau special purpose. Nah, kemudian yang kedua, jenis akses. Jenis akses patch, misalnya import file. Nah, ini tugas hariannya. Nah, nanti tugas harian ini silahkan dijawab. Cantumkan sumber-sumber dari mana kita dapatkan. Jadi yang pertama, jelaskan pengertian dari data, kemudian jelaskan pengertian database itu apa, jelaskan pengertian sistem database, jelaskan hierarki dari database, jelaskan pengertian dari DBMS dan dari penutup, jelaskan fungsi-fungsi yang terdapat pada DBMS. Jadi seperti itu, saudara-saudara.